Seperti biasa teman-teman sekalian di pekan ketiga, di Rabu ketiga kita akan mengadakan tema inspirasi hijrah. Kita coba mendatangkan narasumber orang-orang yang sudah hijrah dengan tujuan beliau-beliau ini menyampaikan tentang bagaimana sebelum hijrah, bagaimana bisa mendapatkan hidayah sehingga hijrah dan juga apa yang dilakukan sehingga bisa konsisten dan istiqamah setelah hijrah itu sendiri. Sudah berapa kali datang ke masjid kita ini di acara kita para mu'allaf dan malam ini juga beliau salah satunya insya Allah akan menyampaikan kepada teman-teman sekalian kisahnya. Dan juga ada kisah-kisah yang lain, ada yang mantan preman, ada yang pelaku riba dan segala macam. Dan Alhamdulillah kita sudah diberikan taufik untuk mendengarkan dan juga mengambil pelajaran. Namun sebelum kita masuk berbicara dan berbincang dengan tamu kita, saya ingin menyampaikan bahwasanya agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di muka bumi ini hanya satu dan tidak akan pernah berubah. Allah kekalkan dalam surah Al-Imran, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin semua nabi-nabi yang Allah utus agamanya muslim. Baik itu Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud dan nabi-nabi sebelumnya. Mereka adalah membawa satu misi agama, memperkenalkan satu Tuhan, hanya yang berbeda dalam syariat yang Allah tentukan dan Allah syariatkan. Tergantung sesuai dengan kausalitas dan haknya Allah secara mutlak untuk mengubah dan menambahkan serta mengulangi syariat tersebut. Nabi yang terakhir itulah yang akan diikutin syariatnya dan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku ibarat seperti satu bangunan yang sangat indah. Orang-orang mengelilinginya lalu memuji-muji bangunan tersebut. Kemudian mereka menemukan ada satu batu bata yang belum diletakkan dan mereka berkata, andai saja satu batu bata yang diletakkan maka akan sempurna bangunan ini. Maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, akulah satu batu bata itu. Jadi beliau bukan membawa agama baru. Agama ini turun temurun dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalam. Sekali lagi yang berbeda hanya dalam syariatnya. Dan karena agama ini adalah agama yang benar di sisi Allah, sebagaimana tadi sudah saya bacakan ayatnya, Inna ad-dina indallahil Islam, agama di sisi Allah hanya Islam. Dan dalam firman yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya, maka dia termasuk tidak akan diterima dari dan dia termasuk orang yang rugi pada hari kiamat nanti. Dalam salah satu kisah Nabi Muhammad SAW pada saat beliau ditolak dakwanya di kota Taif. Setelah beliau berdakwah kurang lebih 10 tahun di kota Mekah. Karena total dakwanya 13 tahun semua alaihissalam di kota Mekah. 10 tahun supaya semuanya terjadi penolakan. Tidak masuk Islam kecuali 153 orang. Maka beliau coba mau ekspansi Islam itu ke kota-kota terdekat, yang paling dekat adalah kota Taif. Namun Abu Lahab, pamannya, yang memang menolak agama Islam, lebih dulu ke sana lalu menyampaikan akan datang ponakan saya, dia adalah seorang penyihir, dia pendusta, jangan dipercaya dan segala macam hal, sampai penduduk kota Taif menolak Nabi SAW. Dan bukan cuma ditolak, tapi setiap kali beliau melangkahkan kakinya pada saat diusir dari kota Taif, kaki yang diangkat dilempari batu. Kaki yang diletakkan dibiarkan berdarah, begitu terus sampai beliau keluar. Dalam kondisi keringatan, berdarah, ditolak dakwanya, beliau pun duduk di bawah sebuah pohon, kemudian beliau mengucapkan kata-kata yang masyhur, Ya Allah, kemana engkau arahkan hidupku di saat itu? Kepada musuhkah yang akan membunuhku? Ya. Atau ke masa depan yang belum jelas? Karena kembali ke Mekah, ditolak dakwah. Di kota Taif, ditolak. Mau kemana kira-kira sekarang? Namun beliau mengatakan, Ya Allah, tetapi bila engkau tidak murkah padaku, artinya dengan perjuangan yang aku lakukan selama ini, aku akan terus memperjuangkan dan aku tidak akan peduli. Maka di saat itu Allah turunkan Jibril alaihissalam lalu mengatakan, Hai Muhammad, ini Allah mengutus bersamaku malaikat penjaga gunung. Tugasnya mengurus semua gunung di muka bumi. Kau tinggal perintahkan saja.
kalau engkau perintahkan agar gunung-gunung di dua kota ini, Mekah dan Taif, dua-duanya disatukan sehingga hancur kota-kota ini, dan dakwamu akan tersebar, dia akan lakukan. Atau pilihan lainnya, engkau bersabar, dakwahi mereka, toh juga walaupun ada yang menolak, nanti agamamu akan menyebar. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu saya akan bersabar dan berharap dari keturunan mereka nanti keluar orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan betul keluar dari Al-Walid, Khalid bin Walid. Keluar dari Umayyah, Safwan. Keluar dari Abu Jahal, Ikrimah. Keluar dari kota Taib sendiri, perawi hadis terbanyak Abdurrahman ibn Sakhar atau Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan seterusnya, gitu kan. Tapi yang jadi saksi bahasan kita teman-teman sekalian adalah perkataan Jibril AS mengatakan, kalaupun kau bersabar ya, dan menyampaikan serta dengan suka dukanya dakwah, akan tersebar juga agamamu. Dan ini akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Akan tetap ada orang yang masuk Islam, jadi mu'allaf karena ini agama benar, dan ada juga orang-orang yang menolaknya. Itu sudah menjadi sunnatullah. Yang menerima berarti dia yang beruntung, yang menolak berarti dia sendiri yang rugi. Nah seperti itu. Dan insya Allah kesempatan ini kita akan dengarkan dari tamu kita, beliau akan memperkenalkan dirinya nanti insya Allah seperti biasa. Kita akan coba dengar bagaimana masuk Islamnya. Kemudian kira-kira setelah masuk Islam, apa saja aktivitasnya yang sekarang digeluti, kemudian bagaimana beliau mempertahankan keislamannya. Fadal, kalau mau dikenalkan dirinya dulu. Alhamdulillah malam ini bisa di sini dengan sesama muslim yang sebegitu ramainya Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Nama saya Wendy. Di teman-teman kemualafan mengenal nama saya Wendy Lofu. Alhamdulillah saya masih disayang sama Allah. Pendosa ini masih diberikan Allah kesempatan. Saya nggak tahu apa yang terjadi kalau saya dibenci sama Allah, pintu hidayah saya ditutup. Allah Akbar. Afwan Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Saya bukan terlahir muslim seperti kalian. Kami para mu'alaf punya rasa iri terhadap kalian yang terlahir dari Islam. Memiliki keluarga Islam. Ayah dan ibu Islam. Kami lebaran mau minta maaf ke siapa kami nggak tahu Ustaz. Itu yang saya iri dari teman-teman yang sudah terlahir Islam dari lahir. Boleh saya sebut agama sebelum? Boleh, silakan. Alhamdulillah. Semoga yang menonton ini Islam saja ya. Yang kafir kalau nonton jangan tersinggung. Saya terlahir dari mungkin masih orok, masih di perut ibu, sudah di sakramen. Alhamdulillah saya pernah di Katolik. Jadi dari belum lahir pun saya sudah menjadi pengikut Katolik. Ketika memasuki masa puber, saya pindah ke Kristen. Semata-mata mencari Tuhan. Pada waktu itu saya merasa saya mencari sesuatu yang kosong di hati saya. Setelah pindah ke Kristen, saya pindah lagi ke Buddha. Maksudnya dari Katolik ke Protestan? Ya. Oke. Kristen, masuk lagi ke Buddha. Setelah Buddha, masuk lagi ke Konghucu. Dan sebenarnya Islam itu bukan pilihan di hidup saya Ustaz. Wallahi ketika saya masih kafir, saya lebih suka menyebut kafir Ustaz Afwan. Ketika saya masih kafir, tidak terlintas di ide saya, di hati saya akan memilih Islam. Apa kira-kira sebabnya? Mungkin ini karena doktrin di hati saya dari kecil sampai saya besar. Saya tidak menyalahkan doktrin ini masuk Ustaz. Saya tidak menyalahkan secara personal. Ini salah saya. Dari kecil saya ditanamkan, karena saya di Kalimantan Barat, mayoritas itu Tionghoa, Dayak, Melayu. Dan doktrin yang saya terima. Ya teman-teman biar tahu dulu, beliau dari suku Tionghoa ya? Ya. Oke, fadhal. Nah, ini Tionghoa asli keturunan dari Tiongkok ya. Alhamdulillah
Saya didoktrin, saya tidak menyebutkan siapa yang mendoktrin. Tapi ketika ketika kecil bermain dengan suku Melayu, yaitu orang Islam, minimal kalau pulang itu ya ikat pinggang itu putuslah dipukul ke kami. Sapu itu sampai patah. Sapu yang zaman dulu yang pakai kayu itu harus wajib patah. Maksudnya saking dilarangnya bermain sama orang Muslim. Persis Ustaz. Saya tidak tahu asal muasal doktrin ini dari mana, tapi ini yang saya rasakan. Jadi sebegitunya saya benci kepada Islam. Alhamdulillah. Allah berikan saya hidayah. Hari ini saya bisa berada di sini. Kalau saya masih dalam keadaan kafir, jangankan duduk di sini. Dari jauh saja saya melihat orang Muslim, pikiran saya sudah Ustaz. Sudah negatif. Ngapain dia ke rumah saya? Mau minjam duit ini. Padahal dia membawa makanan. Ini kisah nyata Ustaz. Dia membawa makanan, waktu itu lagi gulai kambing. Orang kurban, jadi ada sisa diberikan kepada saya. Dia berikan makanan pun niatnya udah baik. Di otak saya, jangan-jangan diracun ini. Itu bagian daripada doktrin yang ditanamkan. Ya seperti itu Ustaz. Jadi itu yang saya pikirkan ketika pertama melihat Muslim. Itu terjadi pada teman-teman komunitas semuanya yang ada di Kalimantan dari Tionghoa atau? Kalau mereka mengaku seharusnya begitu Ustaz. Kalau mereka mau mengaku. Berarti ada doktrin untuk tidak boleh mengenal orang Melayu, itu yang berarti maksudnya orang Muslim ya? Tidak boleh dekat-dekat dengan Melayu. Khawatir nanti masuk agama Islam. Ya. Artinya boleh memilih agama lain. Yang penting bukan Islam. Gitu. Ya, jadi saya waktu kecil sampai dewasa, sebelum saya mendapatkan hidayah, saya selalu berpikir agama apapun boleh selain Islam. Mau Kristen, Konghucu, Buddha, Katolik, terserah. Nggak ada masalah, yang penting jangan Islam. Itu yang ada di pikiran dan hati saya. Baik, selanjutnya pada saat apa kira-kira yang memicu nih? Sehingga bisa dapat hidayah dan masuk Islam. Biar teman-teman tahu. Maaf saya agak cengeng kalau flashback ke masa itu. Ketika remaja, saya mulai mencari Tuhan. Ya sekitar kelas 1-2 SMP lah. Ketika saya masih ingat betul, saya di 2 SMP, saya coba pindah ke Kristen. Tapi saya juga tidak menemukan Tuhan di sana. Saya pindah ke Buddha, saya tidak menemukan Tuhan saya lagi. Yang menurut saya Tuhan. Saya pindah lagi ke Konghucu mengikuti ya almarhum papi saya. Tidak juga menemukan Tuhan di sana. Astagfirullahaladzim. Dan akhirnya ketika saya masih kafir, pemahaman saya terhadap Islam itu selalu jelek Ustaz. Jadi jika 4 agama ini salah, Islam juga harus salah. Alhamdulillah karena saya mantan buzzer di, boleh sebut merek Ustaz? Di Kaskus, ya, tahun 2000-an lah ya. Tapi yang penting saya tidak suruh kan? Ya enggak Ustaz. Saya mulai membuka Al-Quran. Dan qadarullah di berarti pertama pada kali saat itu jadi buzzer untuk apa nih? Tujuannya untuk nyari untuk kesalahan. memfitnah Islam. Untuk memfitnah Islam. Iya, saya yang berusaha mencari kesalahan Islam itu sendiri. Dan niat saya dan tekad saya waktu itu sangat kuat. Ketika saya menemukan kesalahan, saya akan sebarkan di Kaskus. Waktu itu Kaskus itu masih booming lah ya. Ya semua orang remaja itu tahu. Jadi waktu itu dibayar atau? Enggak, saya yang membayar Ustaz. Saya membayar tim saya 20 juta satu tim. Ada 3 tim Ustaz. Untuk mencari kelemahan Islam? Saya yang mencari, mereka yang menyebar. Dan qadarullah, saya menggaji buta mereka. Karena ya tidak ketemu sama sekali kesalahan di Al-Quran. Pertama saya buka Al-Quran, karena orang Tionghoa dan tidak biasa memegang Al-Quran, saya bukanya seperti buka buku pelajaran. Dari kiri, buka terus. Jadi dibuka seperti buka ini, buku pelajaran. Jadi dari Al-Ikhlas dulu, baru terakhir di Al-Fatihah. Qadarullah, Ustaz,
mungkin ini wasilah Allah melalui boleh dibilang abang angkat saya, namanya Mas Hendro. Ya, dia berusaha meyakinkan saya ketika saya membaca Al-Quran. Wen, kamu salah baca. Bacanya dari kiri ke kanan. Lu buka dulu, dibalikin dulu bukunya, baru dibuka. Buka ke kanan. Ini halaman pertama. Jadi kedua kali saya buka Al-Fatihah dulu. Di situ saya tidak terlalu heboh awalnya. Yaitu hanya puji-pujian kepada Tuhannya menurut saya waktu saya masih kafir. Salah satu yang paling mudah difitnah menurut saya waktu kafir, astagfirullahaladzim, yang membawakan pesan Al-Quran ini, yang menciptakan Al-Quran ini, yaitu Rasulullah SAW. Ya, berarti yang membawa risalah ya? Ya. Ya, bukan yang menciptakan adalah Allah. Ya, okay. Yang membawakan Al-Quran ini. Tidak mungkin dia tidak ada titik kesalahan. Saya berprinsip manusia bisa melakukan sesuatu, berarti kita juga bisa. Dia bisa, kita bisa. Minimal bisa karena terbiasa. Saya cari kelemahan manusia pada umumnya, yaitu masalah biologis. Apa Ustaz? Saya buka di Al-Quran, di Al-Baqarah kalau nggak salah, di situ tertulis boleh menikahi 2, 3, 4 perempuan. Dan kita harus jujur, orang Islam sendiri membenci ayat ini. Terutama kaum akhwat. Kita harus mengakui ini. Sebagian. Ya. Alhamdulillah. Karena terbukti ada yang mau poligami. Ya. Alhamdulillah. Kalau antum umumkan nanti sini kesian, kecewa. Oh iya. Karena sini muka-mukanya mau poligami semua nih. Ada di pikiran saya, ya sekarang saya mengatakan itu bisikan setan. Saya berpikir ketika ayat ini diturunkan, semata-mata Rasulullah hanya ingin memuaskan nafsu birahi beliau. Astagfirullahaladzim. Insya Allah ini semoga menjadi dakwah saya, menjadi amal soleh saya. Jadi saya mencari kenapa dia melakukan ini. Meskipun saya mau memfitnah Islam, orang Tionghoa punya prinsip tidak boleh melakukan hal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Tidak boleh memberitakan berita bohong. Jadi saya mencari alasan kenapa dia melakukan ini. Alasan benarnya. Ya, dan alasan yang saya ciptakan sendirilah. Ya, alasan yang saya ciptakan itu karena dia hypersex. Allahu Akbar. Tapi ketika saya membuka rasio perbandingan lelaki dan perempuan, pada waktu itu untuk Indonesia saja, lelaki itu lebih sedikit daripada perempuan. Saya buka lagi ke Asia. Kembali lagi rasio lelaki lebih sedikit daripada perempuan. Perempuan lebih banyak. Saya buka lagi ke Indonesia. Saya hitung pelan-pelan tiap negara. Apa yang terjadi? Satu rasio lelaki berbanding 2,5 dan hari berikutnya 2,3. Berarti setiap satu lelaki ada 2 perempuan yang masih aktif untuk melahirkan anak. Jika seandainya ayat ini tidak diturunkan, maka ada 2,3 atau 2,5% dari rasio itu wanita tidak memiliki suami. Di situ terbantahkan oleh temuan saya sendiri. Yang awalnya ingin menunjukkan bahwa Rasulullah itu hypersex. Allah memudahkan saya untuk menghitung. Dalam sehari saya hitung, Ustaz. Saya ketemu jawabannya sendiri. Dan alhamdulillah saya tidak jadi untuk melakukan fitnah itu. Masya Allah. Dan saya mulai mencoba berpikir berada di masa itu. Di masa itu tidak seperti sekarang.
Lampu saja tidak punya. Masih pakai mungkin kayu api, obor segala macam. Jangankan listrik, nggak usah jauh-jauh, perahu aja masih dirakit. Mau menyelam aja masih susah. Apalagi orang yang hidupnya di gurun. Kita lihat Mekah dan Madinah sangat jauh dari laut. Bagaimana ada seseorang yang berani mengatakan sesuatu hal yang dia tidak tahu. Contoh, ada api yang tidak bisa padam di dasar lautan. Ini kan kalimat yang sangat bodoh, yang kalian tidak pernah ke sana, tapi kalian berani mengatakan itu. Dan saya berusaha, mungkin ini saya dapat jawabannya. Mungkin ini fitnahan saya. Saya bisa memfitnah Rasulullah bahwa agama Islam ini bohong. Berarti ini penemuan yang lain. Ya. Selain dari tadi ayat tentang poligami, Ya. sekarang ada ayat tentang gunung berapi di lautan. Ya. Oke. Saya sudah menulis sebuah postingan untuk disebar ke buzzer-buzzer saya. Ini postingannya, ini ayatnya, ini kesalahan Islam. Bagaimana mungkin ada? Apa yang Allah lakukan? Allahu Akbar. Saya masuk ke rumah, saya istirahat. Mami saya tiba-tiba buka TV. Boleh sebut merek ya Ustaz? On the spot, kalau yang seumuran saya masih ingat on the spot. Masih ada? Saya udah nggak nonton TV soalnya. 7 keajaiban dunia. Umurnya sekarang 34. Ya. Alhamdulillah. Istri udah ada Ustaz, jangan. Alhamdulillah, Allah masih menunjukkan belas kasihannya kepada saya. Allah masih sayang sama saya. Ketika TV itu dibuka, di tayangan TV itu lagi menunjukkan ada penyelam lagi pakai palu menghancurkan larva di dasar lautan. Api itu tidak padam, air laut tidak habis. Mau fitnah pun nggak sanggup saya Ustaz. Dan banyak lagi hal-hal yang ingin saya fitnah. Termasuk gunung yang warna-warni. Logikanya dia di gurun, dia ngomongin tentang Cina. Nggak masuk akal. Daratan Cina dia berani ngomong gitu. Nggak masuk akal lah. Mau naik onta berapa bulan baru sampai ke Cina kan gitu. Alhamdulillah. Ketika saya mau fitnah, saya coba cari di Google. Saya ketik gunung warna-warni. Langsung muncul fotonya. Di Gurun Sahara kalau nggak salahnya. Itu ada gunung, sudah tumbuh tanaman warna-warni di sekelilingnya. Dan warnanya tidak ada satupun yang sama. Jika Al-Quran ini salah, bagaimana Rasulullah bisa mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu? Di dasar lautan contoh, di daratan Cina, yang dia tidak pernah ke sana mungkin. Dan saya selama mempelajari Al-Quran dan hadis, saya belum pernah melihat atau memang saya tidak tahu, Rasulullah belum pernah ke daratan Cina. Bagaimana dia bisa tahu? Jika dia bukan pembual pemikiran saya waktu kafir. Dan definisi buat saya, Al-Quran itu kitab dari Tuhan, tidak boleh salah. Definisi sebuah kalimat yang keluar dari Tuhan, dia tidak boleh salah. Jika ada satu letak kesalahan, mau titik ataupun koma di situ, maka itu adalah bualan manusia. Tapi di Al-Quran, insya Allah sampai sekarang pun saya sangat yakin, ketika saya masih kafir, saya 3 kali membaca, tidak menghafal ya, cuma membaca, mencari kesalahan di situ. Qadarullah, saya tidak bertemu satu titik pun yang salah. Jadi sampai sekarang Ustaz, ketika ada yang mau mengajak saya debat, mau agama apapun itu, saya sudah capek. Kalau dulu iya saya latinin, sampai berjam-jam pun hayo. Tapi karena Coach Stephen rahimullah melarang saya untuk berdebat. Jadi satu kalimat pamungkas saya ketika ada yang menghubungi saya untuk debat Ustaz,
Saya dari agama lain. Ya, agama apapun itu. Saya cuma minta dia buktikan saja satu kesalahan di Al-Quran. Saya ikut agama kalian. Ini bukan lemahnya iman saya. Tapi saya hanya ingin membuktikan, saya saja 3 kali tidak menemukan kesalahan. Kalau antum bisa cari kesalahan di Al-Quran, bukan terjemahannya, tapi isi Al-Qurannya. Kalau ada letak kesalahan, saya pindah, saya ikut agama kalian. Kalau sanggup menemukan. Buat saya Al-Quran itu udah final. Tidak ada satupun kalimat yang salah di sana. Terus yang sempat ditantang seperti itu apa responnya? Awal-awal Ustadz, karena ya giro saya yang negatif ini, berapi-api saya layanin Ustadz. Saya ajak debat dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Tanpa hasil. Alhamdulillah tanpa hasil. Dia syahadat juga enggak. Saya yang capek, mikir juga kan jawabnya. Enggak ada hasil Ustadz. Akhirnya dari ini ya, tapi Ustadz, dia tidak berusaha memang membuktikan kalau ada kesalahan Al-Quran misalnya. Selama ini hanya gerdakan sambal Ustadz. Jadi ya saya akan buktikan. Tapi sampai detik ini pun 127 kalau nggak salah. Kurang lebih lah atau mungkin bisa lebih, tidak mungkin kurang. Orang yang mengajak saya debat, sampai detik ini tidak ada satupun yang mengirimkan pesan kepada saya bahwa Al-Quran ini udah saya ketemukan kesalahannya. Belum pernah. Dan insya Allah tidak akan pernah. Seharusnya nggak mungkin. Ya. Kalau mungkin mah berarti Al-Quran bukan. Ya, firman Allah. Ya. Baik, selanjutnya sekarang setelah masuk Islam. Kan tadinya buzzer nih, cari kesalahan Islam segala macam. Akhirnya dapat hidayah, terus syahadat tuh. Ya. Setelah tadi 3 ayat itu dan 3 kali bolak-balik baca Al-Quran. Terus hanya membuktikan benar Al-Quran, akhirnya syahadat. Karena saya lelaki, kita semua lelaki di sini paham lah ya. Ketika kita gentleman, ketika kita kalah, berarti harus ada yang menang. Saya menganggap Al-Quran sudah menang dari saya. Untuk mengakui kemenangan Al-Quran, saya harus ikut Al-Quran. Dengan cara saya bersyahadat. Qadarullah, semoga ini menjadi pelajaran, menjadi amal soleh saya. Ketika syahadat waktu itu di Pontianak, saya syahadat, saya melakukan apa yang diwajibkan kepada seorang muslim. Sholat 5 waktu insya Allah. Tapi malamnya saya dugem, subuhnya saya sholat. Dalam keadaan puyeng-puyeng. Ya karena saya dari mantan orang gak benar. Jadi itu keseharian yang saya lakukan. Akhirnya pindahlah saya ke Jakarta, hijrah saya ke Jakarta. Di sana setelah berapa tahun masuk Islam tuh pindah ke Jakarta? 3-4 tahun lah Ustaz. Saya agak lupa sekitaran itu. Baik, terus? Ya selama itu yang saya lakukan. Jadi ketika saya pindah ke Jakarta, Allah mempertemukan saya dengan Hani Kristianto. Salah satu senior pendakwah mualaf. Saya tidak pernah dikasih tahu, Ben, antum sudah kafir. Antum kafir. Antum bukan muslim. Tidak pernah dia mengatakan itu ketika pertama bertemu dengan saya. Ketika saya sudah di Jakarta, saya masih banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Termasuk tentang Dajjal, Ustaz. Tentang hari kiamat. Cina-Cina gini juga takut mati, Ustaz. Jadi ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab. Kohani ini tidak pernah menjawab saya dengan pendapat beliau. Beliau menjawab selalu mengirimkan saya ayat Al-Quran dan hadis. Ini terjemahannya, menurut penafsiran ini. Beliau tidak pernah menjawab, menurut saya, enggak pernah. Jadi saya yang harus berpikir sendiri. Sampai saya bertemu semua jawabannya, saya bilang, kok saya ikut antum ya. Saya pengen belajar lagi. Pengen tahu sunnah itu seperti apa. Saya bertemu dengan Kohani, di situ saya menceritakan apa yang saya lakukan. Malam sholat isya, selesai sholat isya buru-buru pergi dugam. Subuhnya sholat subuh. Sambil pusing-pusing gitu kan. Saya ceritakan semuanya. Menurut Kohani, setelah dia bertanya kepada beberapa ustadz, seharusnya saya sudah kafir. Karena
semua larangan Allah saya lakukan. Jadi dia menyarankan saya, tidak memaksa, tapi menyarankan saya untuk bersyahadat ulang. Akhirnya saya niatkan untuk lebih baik lagi, untuk menjadi muslim yang lebih baik. Meskipun nggak baik-baik nih sampai sekarang, saya syahadat ulang. Tapi di poin itu sebenarnya tidak perlu syahadat ulang. Karena kan sholat masih dikerjakan kan. Sholat masih. Tadi kan dikatakan sholat isya tapi habis itu mabuk ya. Ya. Habis itu subuh sholat lagi. Ya. Ya insya Allah itu masih belum keluar dari Islam. Itu pelaku dosa besar yang dengan taubat nasuha sudah cukup. Alhamdulillah. Tapi oke, ini kan sudah terjadi qadar Allah, sudah syahadat lagi. Terus kemudian? Inilah hal terbesar dalam hidup saya. Ketika saya mulai mengenal sunnah, yang saya tahu itu ada namanya UKB. Orangnya nggak di sini kok, UKB. Saya hanya lihat di video, duduk di pojokan luar sana, dengar dari sound system aja. Jadi waktu itu pembahasan tentang cingkrang, tentang sunnah jenggot. Saya langsung memanjangkan jenggot kambing saya ini yang cuma di sini. Langsung saya potong semua celana saya. Wajib segini. 5 jari dari kaki. Saya harus menjadi muslim. Itu pikiran saya. Dan qadarullah, guru-guru saya, teman-teman saya yang pakai celana jeans, pakai celana di bawah mata kaki. Qadarullah, Ustadz, ini bukan salah Ustadz Khalid Basalamah, tapi salah saya. Saya yang bodoh, saya yang bebal. Padahal cuma bilang sunnah untuk cingkrang. Saya mengkafirkan orang yang tidak cingkrang. Berarti itu karena semangatnya. Karena bodohnya Ustaz. Alhamdulillah akhirnya saya dipertemukan sama almarhum Ko Stephen Indra Wibowo rahimullah. Beliau satu kalimat yang dia kasih tahu kepada saya. Setelah diceritakan sama teman-teman, kegelisahan teman-teman tentang saya. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah. Semua saya kafirin. Pokoknya yang tidak sepaham dengan saya kafirin. Ketemu dengan almarhum, beliau mengatakan kepada saya, kamu hapus semua video Ustadz Khalid Basalamah. Hapus semua. Karena yang saya punya videonya durasi 59 detik, 30 detik. Jadi ya sepotong udah dipotong, potongan lagi gitu. Jadi saya hapus semuanya, saya mengikuti kata beliau. Sini, ini versi lengkapnya, kamu dengerin. Kalau nggak paham ngomong. Akhirnya saya mulai memahami apa itu sunnah. Pada waktu itu sunnah itu wajib. Sunnah itu yang dilakukan orang Islam gitu. Yang tidak melakukannya berarti kafir. Saking bodohnya saya. Alhamdulillah. Sekarang tidak berani lagi menonton yang 59 detik. 30 detik udah nggak berani. Kalau mau nonton langsung full aja. Biar saya tidak salah paham. Tapi itu enggak pernah kami ajarkan ya. Oh enggak. Ya. Jangan nanti ada yang potong lagi ceramah ini. Jadi seakan-akan kena dengar ceramah kami ini jadi mengkafirkan orang. Baik, selanjutnya setelah itu mulai mendalami agama gitu kan. Aktif di kegiatan apa seperti sekarang? Sekarang saya berada di Mualaf Center Indonesia Peduli. Ya boleh dibilang terpaksa sih. Ya sangat terpaksa. Teman-teman yang lain juga terpaksa. Ini karena almarhum Ustadz. Beliau sebulan sebelum meninggal. Saya nggak ngerti kenapa dia melakukan ini. Jadi saya disuruh ke Bogor Ustadz. Kebetulan beliau lagi di Bogor. Sebulan saya disuruh menemani beliau. Jadi semua masalah, semua apa yang dilakukan mualaf, apa masalah mualaf, apa keuntungan mengurus mualaf, diceritakan semuanya kepada saya Ustaz. Tanpa saya tahu tujuan beliau. 2 minggu sebelum meninggal, beliau meminta mengumpulkan semua teman-teman. Jadi saya mulai WA lah ke teman-teman yang senior-senior ini untuk datang. Termasuk salah satunya Ko Jimmy yang ada di sana, di luar mungkin. Beliau saya panggil untuk ketemu beliau. Waktu itu sedang bisnis beliau lagi mau opening.
saya disuruh interview karyawan baru. Ketika saya interview, dia baru ngomong sama teman-teman. Ketika saya datang, pembahasannya udah beda, udah yang umum-umum aja. Setiap kali saya nggak ada, dia selalu berbicara serius. Ketika beliau meninggal, saya baru tahu, Ustaz. Beliau menyuruh kepada teman-teman ketika dia sudah tidak menjabat lagi sebagai ketua, yang menggantikan beliau adalah saya. Dan itu tanpa persetujuan saya, Ustaz. Itu dari kata apa dikatakan terpaksa? Ya, itulah kenapa saya katakan terpaksa. Jadi sekarang jadi ketua Mu'allaf Ya, Center. ketua umum Mu'allaf Center Indonesia Peduli, Ustaz. Masya Allah. Dalam keadaan terpaksa ya. Apa aktivitasnya Mu'allaf Center ini? Ya, mensyahadatkan orang yang mau disyahadatkan. Garis besarnya ya yang tadi mensyahadatkan, membina para mu'alaf. Yang paling penting itu mencegah pendangkalan akidah. Ini biasa sering terjadi ketika ada bencana. Oke, satu-satu sekarang. Memasuk Islamkan orang. Ini programnya mencari orang yang masuk Islam atau tunggu orang yang datang ke kantor misalnya? Mereka yang mencari kami, Ustaz. Jadi kami sampai detik ini tidak pernah mau dan saya tidak membolehkan untuk mencari orang yang mau syahadat. Biar mereka yang cari kita. Kira-kira berapa jumlah dalam satu hari mungkin ada yang datang masuk Islam atau sepekan? Satu hari satu. Rata-rata ya tahun kemarin. Ini bulan ini kemarin 1, 2, minggu kemarin ada 3 orang yang syahadat. Kira rata-rata satu bulan kira-kira berapa orang? Tahun kemarin Ustadz saya totalkan kurang lebih 4.000-an Ustadz, hampir 5.000. Masya Allah. Nah. Alhamdulillah. Ya masuk Islam datang. Terus setelah itu pelatihannya apa yang dilakukan? Seperti apa? Buat kelas, mengajar gitu. Paling enak itu ketika mereka baru selesai syahadat Ustadz. Jadi kami ini rebutan mengajarkan cara wudhu sesuai yang kami tahu. Yang diajarkan. Supaya dapat pahalanya gitu ya? Ya. Jadi selama dia wudhu ya itu yang saya dapat gitu kan. Kebetulan saya ketua nih. Kalian gak boleh ya. Haram hukumnya kalian lakukan. Saya yang ngajarin gitu. Cuma ya bagian sholatnya ada ustadznya. Jadi ya memang ada ustadz-ustadz kami yang tidak mau dipanggil ustadz lah. Mereka mengajarkan cara sholat yang benar. Ruku itu harus gimana. Kadang-kadang ya ini yang kami lakukan, mengikuti orang di masjid. Jadi ya orang salah ya ikut salah gitu. Jadi nggak sesuai tuntutan yang ada di hadis dan Al-Quran gitu. Ya, alhamdulillah sekarang kita perbaiki, mualaf setelah saya jangan ada lagi yang wudhu aja salah gitu. Jadi, kalau yang selanjutnya tadi yang ketiga yang masalah menjaga kedangkalan akidah itu seperti apa maksudnya? Di program di Mu'allaf Center ini. Ketika kita berbicara tentang mu'alaf, berarti orang yang mendapatkan hidayah. Berarti kebalikannya adalah orang yang meninggalkan hidayah itu. Penyebabnya apa orang meninggalkan hidayah? Yang terjadi rata-rata setelah kami riset Ustadz, masalah 5 jari, perut dan ke bawah. Rata-rata. Masalah orang murtad itu bukan, oh Tuhan Islam itu salah. Saya belum pernah mendengar itu. Sampai detik ini saya belum pernah mendengar itu. Masalahnya cuma 5 jari aja. Perut ke bawah. Masalahnya cuma itu. Artinya karena kelaparan dan kemaluan ya, gitu. Jadi yang sering kelaparan itu di mana? Ketika orang terkena bencana. Kita punya kesepakatan bersama ketika kita mau membantu orang yang terkena bencana. Silakan membantu tapi jangan didoktrin agama apapun gitu. Bantu-bantu aja. Cuma kadang-kadang kan ada yang ini nyeleneh gitu. Nah itu yang kita jaga Ustadz. Artinya kalau ada wilayah kena bencana, Mu'allaf Center ini datang ke sana, ya. Kemudian menjaga agar akidah umat Islam itu mereka tidak murtad. Ya. Karena kasus kelaparan misalnya. Salah satunya itu. Kedua, contoh di Cianjur banyak masjid yang rusak Ustadz. Berarti mereka butuh tempat ibadah buat berjamaah. Kami bangunkan masjid darurat yang alhamdulillah sampai detik ini masih dipakai. 12 masjid darurat lah waktu itu. Kalau dari sisi donasi berarti umat menyumbang. Ya, atau ada donatur tetap?
Alhamdulillah sampai detik ini bukannya sombong, MCIP tidak punya Ustadz. Nggak punya donatur tetap. Paling 1 atau 2. Ya kadang-kadang ya kalau mereka lagi senang ya mereka donasi gitu. Kami bismillah aja Ustadz, bangun masjid di Baduy aja bismillah kok. Kalau metode yang digunakan oleh orang-orang dalam memurtadkan orang Islam yang antum temukan di lokasi-lokasi tadi karena kelaparan, seperti apa? Gini, saya tidak mau sebut agama mereka, tapi ada oknum yang membangun sebuah posko, isi di dalamnya itu bantuan beras, Indomie, ya makanan seperti itu yang instan, dan uang. Mereka akan memberikan secara free kepada sebagian dikit dari yang terkena bencana ini. Selebihnya, kamu mau bantuan ini? Ayo sini, ikut saya. Nah ini yang kita jaga Ustadz. Jadi ketika kita di daerah mereka ya kita tidak melakukan itu gitu. Ya kita tetap memberikan ya udah habis itu kita pulang. Kita tidak mau ini terjadi kebalikannya. Ya udah kita stop ya. Kalian mau bagi silakan. Tapi gratis, jangan ada apanya di belakang gitu. Baik, kalau misalnya ada orang yang sudah terlanjur gitu, terpengaruh, mereka murtad segala macam. Itu kan dari satu sisi dia baru mengancam ya. Kalau saya tidak dikasih 200 ribu saya akan murtad. Tapi ada nggak kasus misalnya keluarga muslim memang berhasil mereka murtadkan. Kemudian mungkin berikan pemahaman kembali, edukasi supaya mereka kembali ke Islam, itu ada? Ada beberapa kali, salah satunya orang berpengaruh di Jakarta Ustaz. Keluarganya, bukan dari dianya. Jadi ada seorang pramugara, fulana ini murtad dan dibawa ke Singapura. Dan ini berarti ada keinginan dia, yang seperti saya bilang tadi, 5 jari. Kalau nggak perut, ya di bawahnya itu. Jadi murtad, setelah murtad, orang tuanya menghubungi saya Ustaz. Si fulana ini orang tuanya menghubungi saya, minta tolong kepada saya. Ko Wendy bisa nggak tolongin anak saya agar kembali ke Islam? Jawaban saya selalu sama Ustaz. Saya tidak sanggup untuk membuat orang masuk Islam. Saya bukan Rasul. Rasul saja mau Islamkan pamannya nggak sanggup. Apalagi saya, pendosa, orang yang imannya kayak roda. Apalagi saya nggak sanggup saya bilang. Yang bisa ibu lakukan, sholat taubat. Anak ibu murtad, kenapa? Ada nggak ibu melakukan kesalahan? Nangis sejadi-jadinya. Iya kok, saya begini. Ya udah sholat. Minta sama Allah, Allah mudahkan dia mendapatkan hidayah kembali. Itu di tahun 2022 kalau tidak salah. Alhamdulillah tahun 2024 Januari kemarin saya WA ibunya. Bu gimana anaknya? Ada perubahan? Alhamdulillah Ko Wendy. Allah mengijabah doa saya. Anak saya sudah kembali ke Islam. Alhamdulillah. Apakah saya membantu? No. Saya bisa apa? Allah yang membantu. Ada 2 Ustaz. Mensyahadatkan orang, berusaha membuat orang bersyahadat, dan membuat orang kembali ke Islam. Itu yang saya tidak bisa lakukan. Itu hak 100% Allah. Saya cuma perantara. Dari sekian ribu mu'allaf yang masuk Islam, kayak contoh tahun lalu kan sampai 4.000. Kira-kira dari sekian yang masuk Islam ini yang paling unik penyebab masuk Islamnya ada gak? Yang menurut unik. Antum sendiri misalnya mungkin dia karena sebab A, sebab B dia menceritakan. Ada satu mualaf. Dia berusaha untuk mengenal Islam Ustaz. Jadi dia berguru ke mana-mana. Berguru ke ustadz-ustadz, salah satunya di sini Ustaz. Saya suruh dia datang ke sini ketika dia masih kafir. Dia berusaha mencari orang untuk mengenalkan Islam kepada dia. Ternyata tak satu pun ustadz atau kiai yang sanggup membuat dia masuk Islam. Dan akhirnya tahun kemarin itu kejadiannya, saya lupa bulan berapa, pokoknya dari bulan 6 ke atas lah. Beliau menyatakan ingin syahadat. Saya bilang, udah ketemu
orang yang mengenalkan Islam. Ustadz mana? Oh bukan Ustadz. Terus, seorang pengemis kok. Saya masuk Islam karena seorang pengemis kok. Kenapa? Saya ngasih dia uang 50.000. Habis itu saya kembali lagi kasih dia 100.000. Tapi pengemis itu menolak uangnya. Marah dong dia. Dia cerita ke saya marah kok. Saya nanya, kenapa kamu menolak uang saya? Kamu kan ngemis. Rezeki saya adalah 50.000 ini. 100.000 ini silakan kasih ke yang berhak. Kepada teman-teman pengemis yang lain. Allah sudah memberikan saya 50.000 ini. Lewat jalur rezeki, beliau akhirnya mantap untuk bersyahadat. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, jadi dari kisah yang cukup panjang tadi banyak kita bisa ambil pelajaran ya. Jadi yang pertama itu tentang masalah kebenaran agama Islam sendiri. Dan tidak ada keraguan sehingga mau nggak mau kalau Allah sudah ingin tanamkan dalam hati seseorang ya seperti beliau. Akhirnya yang tadinya bazar, benci Islam, mencari kesalahan, akhirnya terbalik untuk menjadi muslim. Bukan cuma itu, menjadi Allah mudahkan menjadi ketua Mu'allaf Center yang masuk Islam di tangannya Masya Allah ribuan orang. Kemudian sekarang juga coba berjuang untuk mempertahankan akidah-akidah umat Islam yang mungkin di wilayah-wilayah bencana seringkali mereka bisa pindah agama. Ini semua berarti pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil tentang kebenaran Islam itu sendiri, dan tugas kita hanya berusaha, selebihnya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Juga tadi tidak kalah penting orang yang masuk Islam atau anaknya yang murtad tadi, sehingga diajarkan agar berdoa kepada Allah, coba sholat taubat. Ini sebuah pelajaran juga penting, dan itu memang bisa saja terjadi ya. Kekuatan doa itu sangat luar biasa yang bisa menyebabkan orang walaupun sudah murtad bisa kembali kepada agama Islam. Dan dari sini sering kita titik beratkan di pengajian kita, kalau ada seseorang yang melakukan pelanggaran agama, jangan dibenci. Ya, jangan dibenci. Fisiknya, yang kita benci perbuatannya. Sehingga kita perangi, yang kita minta kepada Allah agar diperbaiki adalah perbuatan kesalahannya. Kayak dia mencuri, dia menipu, dia berzina, dia apa saja. Kita berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah, dia meninggalkan itu dan kita menjadi penyebabnya. Sehingga kita bisa panen pahalanya. Nah, ini pelajaran-pelajaran penting juga yang bisa kita ambil insya Allah. Sayang sekali kalau momen-momen penting seperti ini kita bisa ambil pelajaran, berkenalan dengan saudara kita, dan mempelajari sejarah hidup, apalagi orang dari non-muslim kepada Islam berlalu begitu saja. Jangan sampai teman-teman sekalian ini kita jadikan hanya seperti seremoni atau testimoni saja. Ya. Tadi di awal beliau sudah mengungkapkan kecemburuannya terhadap kita yang lahir dalam keadaan Islam. Itu berarti menandakan nikmat yang sangat besar kalau kita lahir dalam keadaan Islam, keluarga kita mayoritasnya Muslim, kita bisa sama-sama rame-rame beribadah, itu satu poin yang luar biasa. Kemudian juga pelajaran yang lain tentang masalah bagaimana orang kalau ingin mencari kesalahan Al-Quran, kesalahan Nabi Muhammad SAW sudah terbukti di depan mata kita. Beliau sebagai seorang praktisinya dulu, kemudian Allah justru jadikan berbalik menjadi penyebab hidayah. Dan memang Allah SWT sudah mengatakan dalam Al-Quran, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi. Al-Quran itu tidak akan mungkin ditemukan dari sisi manapun kekurangannya. Karena memang dia kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ayat Al-Quran di mana Allah menantang para pujangga-pujangga Quraisy dulu untuk mendatangkan ayat-ayat, satu ayat, 10 ayat saja seperti ayat Al-Quran mereka tidak mampu. Juga tentunya setelah dapat hidayah ternyata ada poin penting juga tadi. Ya. Di mana beliau walaupun sudah dapat hidayah masuk Islam, tetapi karena kurang berinteraksi dengan para ahli ilmu, para ulama, sehingga akhirnya beribadah tapi sambil masih berbuat dosa, gitu kan. Mungkin hal ini tidak terjadi kalau orang itu baru masuk Islam, kemudian mereka terpandu bersama dengan para ulama-ulama yang benar gitu. Ini bukan tentang masalah menyalahkan kondisi keadaan, tapi kita sedang mengorek hikmah dan pelajarannya. Kemudian selanjutnya juga setelah itu ada pengulangan syahadat tadi dan sudah kita coba luruskan ya. Karena yang memberikan masukan kepada beliau mengatakan sepertinya sudah ditanya ke beberapa ustadz kalau ini sudah keluar dari Islam. Hanya karena menggabungkan antara ibadah yang dikerjakan sholat tapi juga masih bermaksiat gitu ya. Minuman keras misalnya.
Dan sudah kita luruskan, sebenarnya juga penting untuk kita jadikan sebagai momen ibrah dan pelajaran kita di majelis seperti ini. Kalau itu sebenarnya tidak perlu ulangi syahadat, karena tidak membatalkan syahadat. Yang membatalkan syahadat jelas orang itu murtad. Walaupun dia hanya mengatakan saya keluar dari agama Islam sudah cukup untuk murtad gitu kan. Tapi kalau dia hanya melakukan perbuatan dosa besar, makanya namanya pelaku dosa besar. Mereka tinggal taubat nasuha. Begitu juga setelah itu akhirnya beliau mulai beraktivitas ya di Mu'allaf Center sebagai bentuk kepedulian. Bagaimana tadinya dia pun non muslim, kemudian ingin juga orang lain merasakan kenikmatan Islam sehingga bergabung. Dan kita sudah dengar tadi berapa banyak ribuan orang yang masuk Islam. Dan salah satu kisah unik tadi, terakhir orang yang masuk Islam ya dengan cara justru tersentuh dari seorang yang seorang yang fakir miskin. Juga saya ingin kasus tadi yang beliau rasakan, karena semangatnya pada saat sudah mengenal Islam, sudah mengenal sunnah, akhirnya mendengarkan potongan-potongan ceramah dengan sekedar mendengar tanpa terpandu dengan benar, tanpa mengikuti cuplikan yang lengkap, sehingga digabungkan dengan semangat ingin menerapkan Islam sampai akhirnya salah dan keliru. Ya, sempat mengkafirkan orang kalau misalnya tidak memelihara jenggot dan seterusnya. Dan ini pemahaman yang keliru dan alhamdulillah sudah diluruskan tadi ya. Oleh Coach Stephen tadi ya. Ya. Dan akhirnya sekarang sudah tidak begitu kan? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi jangan sampai nanti orang juga memahami oh ternyata memang mengikuti pengajian-pengajian seperti kita ini akhirnya mengkafirkan orang, sebenarnya bukan. Tapi itu inisiatif dari antum sendiri ya. Iya. Ya. Sudah ada pengakuan. Ya, dan cukup banyak tadi hikmah-hikmah yang bisa kita ambil juga ayat-ayat Al-Quran 3 kejadian besar tadi ya tentang masalah ayat poligami, kemudian ayat tentang gunung berapi, kemudian tentang gunung yang berwarna-warni dan akhirnya membuat beliau tersentuh untuk mengakui kemenangan Al-Quran dan akhirnya masuk Islam ya. Dan sekian banyak mungkin hikmah yang bisa kita ambil. Memang teman-teman sekalian setiap kali kita bicara masalah keimanan ya, pasti kekufuran akan melawannya kan gitu. Setiap kita bicara tentang kedermawanan, kekikiran akan melawan. Orang yang kikir tidak mau terima itu. Ya. Setiap kita bicara tentang sunnah, pasti bid'ah akan melawan. Kan begitu. Itu otomatis itu. Jadi nggak usah khawatir dengan itu. Pertama, selalu kami sampaikan, banyak berdoa kepada Allah SWT. Berdoa terus. Dan doa ini teman-teman jangan dilakukan pada saat ada keperluan saja. Setiap saat. Kata Nabi SAW, mohonlah apapun kepada Allah walaupun tali sendal kalian yang putus. Apa saja. Misalnya antum lagi mau ke restoran, mau makan, lagi lapar. Tidak ada salahnya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mudahkan restoran dan makanan yang aku suka ini ya Allah. Misalnya, mau masuk ke parkiran kayak Blok M ini, takut rame nggak dapat parkiran, ya Allah mudahin parkiran buat saya. Hal yang sederhana, tetap minta kepada Allah SWT. Karena para ulama mengatakan doa itu tidak ada yang sia-sia. Dalam sebuah athar yang sahih disebutkan, pada hari kiamat nanti ada orang yang diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu dia bingung, dari mana ini? Setahu dia tidak pernah buat amalan ini. Maka dia bertanya kepada para malaikat, lalu malaikat mengatakan, ini doa-doa kamu yang belum kamu dapatkan jawabannya di dunia. Ini doa-doa kamu yang belum kamu dapatkan jawaban di dunia. Lalu kata Nabi SAW, maka orang itu berharap semua doa dia yang dia panjatkan di dunia tidak dikasih di dunia. Supaya diterima dalam bentuk pahala hari kiamat. Jadi doa. Berdoa terus. Supaya Allah mudahkan hijrah kita ini, berpegang pada sunnah Nabi SAW ini, walaupun kita seperti dalam hadis ada Nabi SAW akan datang zaman nanti orang berpegang pada sunnahku seperti berperang pada bara api, gitu kan? Kita dianggap asing, dianggap aneh, padahal kita sedang menjalankan perintah agama, sedang menciplak kehidupan baginda Nabi SAW manusia terbaik, gitu kan? Maka kita dianggap garis keras, dianggap ini, dianggap itu biasa saja, tidak usah khawatir. Maka banyak berdoa supaya Allah tolong kita, karena awalnya pun tidak sebanyak ini orang yang ikuti sunnah Nabi, gitu kan? Lama kelamaan orang banyak ikut dan akhirnya jadi lunak dengan sendirinya. Yang kedua, selalu ikuti majelis ilmu. Selalu ikuti majelis ilmu. Majelis ilmu seperti ini menambah keimanan. Kalau iman makin bertambah, kita makin kuat untuk menghadapi ujian-ujian. Yang membuat kadang-kadang kita lemah menghadapi ujian ini kan karena lemahnya iman. Ya. Nah, pondasi iman itu ilmu. Ilmu itu kalau sudah ada, maka iman akan datang. Iman kalau ada mengubah semuanya. Orang pelit jadi dermawan, penakut jadi pemberani, ya. Orang lemah jadi kuat. Nah seperti itu. Jadi jangan tinggalkan ilmu itu. Kemudian yang ketiga praktikin ilmu itu. Yang keempat bentuk komunitas.
bersama-sama dalam komunitas, ya. Lalu yang kelima, tunjukkan yang terbaik tadi yang kita sebutkan kepada keluarga, kepada kerabat. Setelah kita mengikuti sunnah, kita jauh lebih baik. Saya sudah jelaskan kemarin juga ya. Jangan sampai di beberapa pertemuan kita juga sering kita ulangi. Jangan sampai antum setelah ikut pengajian sunnah, udah mulai lebih kenal sunnah Nabi SAW, lalu kemudian wajah antum gak pernah senyum, antum malah lebih kikir, pelit, ya, antum malah orangnya kasar. Karena itu semua jauh dari sunnah Nabi SAW. Harusnya lebih senyum, lebih dermawan, lebih baik. Karena memang itu sunnah Nabi kan. Justru lebih royal kepada keluarga, justru lebih murah senyum, justru lebih baik. Dan dalam ingkar mungkar itu ada fikihnya sendiri. Kalau mungkar yang sedang ada di komunitas kita, di keluarga kita, kalau kita luruskan ternyata lebih mendatangkan mungkar yang lebih besar, diamkan dulu. Begitu fikihnya, jangan buru-buru, gitu kan? Jadi kita lihat skala prioritas, mana kira-kira yang perlu kita nasihatin, kita luruskan, baru kemudian ya kita sampaikan. Allahu a'lam. Ini insya Allah teman-teman sekalian bisa kita sampaikan. Jazakallah khair. Ya sudah mengisi bersama-sama kita di sini. Semoga jadi amal khali buat antum. Amin. Dan juga semoga kita doakan ya beliau bisa istiqamah dengan keimanannya. Amin. Bersama-sama kita juga semuanya tentunya dan bisa menyebarkan Islam dan mengajak baik dari teman-teman Tionghoa atau yang lainnya untuk bisa mengenal lebih jauh agama Islam ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah tentu dari saya dan beliau juga. Semoga Allah maafkan dan tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.